Aku mulai mendengar suara lain, seperti langkah kaki kecil karena loteng itu langsung di atas tempatmu tidur. Make sense kalau tahunnya segini terus dia cerita 4 tahun lalu. Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong, episode ketiga. Oke, di episode ketiga ini gue akan membacakan kembali sebuah cerita yang sudah dikirimkan oleh teman rumah. Kok teman rumah ya? Tapi asik sih. Ya, oke. Teman rumah aja ya. Emang jam segini tuh ada aja idenya. Nih udah jam segini nih, gue kasih tunjukin nih. Tuh. Kurang semenit lagi jam 3. Ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tuh cerita-cerita horor dari Rumah Kosong. Ya, oke, nggak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Tangisan di atas loteng. Namaku Sari, nama samaran. 4 tahun lalu, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Alif, nama samaran juga. Singkat cerita, saat genap 2 minggu umur anakku, suamiku harus kembali kerja di luar kota. Aku dan Alif untuk sementara tinggal di rumah ibu mertua, rumah tua peninggalan keluarga suami yang terletak di pinggiran kota B. Hari pertama masih terasa biasa saja. Tapi saat malam di hari kedua, suasananya mulai berubah. Tangisan Alif mulai menjadi-jadi tiap pukul 2 dini hari. Tangisannya bukan tangis biasa, ada nada panik di situ. Seperti sedang ketakutan. Tapi ibu mertuaku hanya berkata, "Bayi memang suka menangis di tengah malam." Tapi dari matanya, aku tahu ibu mertuaku sedang menyembunyikan sesuatu. Di malam ketiga, saat aku terbangun untuk menyusui Alif, kudengar suara lain. Bukan tangis Alif, tapi suara perempuan yang menangis pelan dari arah loteng. Hihi, hihi. Tangis itu lirih, menggema, seolah berasal dari dalam dinding. Aku menggenggam Alif erat dan memandangi langit-langit kamar. Loteng itu sejak aku datang memang selalu tertutup. Ibu mertuaku pernah berkata, "Jangan naik ke loteng, terlalu banyak debu dan kelelawar." Tapi di situ aku mulai curiga. Hari-hari berikutnya, suara tangis itu semakin jelas. Kadang terdengar seperti nyanyian pelan, menggoda, dan kadang terdengar suara memilukan. "Bayiku, bayiku, kembalikan padaku." Suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Malam kelima, Alif demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Aku panik, memanggil ibu mertua. Tapi ia hanya memberikan air putih dan membisikkan doa-doa sambil memandangi pintu kamar. "Nanti malam, jangan keluar kamar ya. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu," kata ibu mertuaku. Dan malam itu, saat Alif sudah tertidur pulas, pintu kamar kami diketuk pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Aku sontak membeku di ranjang. Alif kembali menangis. Suara di luar makin jelas, tangisan perempuan. Tapi bukan tangisan manusia biasa. Tangisan itu bercampur
tertawa, suara tinggi melengking seperti tercekik. Lalu suara perempuan itu berkata, "Anaknya, kasih aku anak itu." Aku menutup mulutku dengan tangan agar tak menjerit. Lalu tercium bau anyir menyusup, seperti bau darah busuk bercampur bau bunga Kamboja. Alif menggeliat keras, seolah ingin lepas dari pelukanku. Lampu kamar pun mendadak berkedip-kedip seperti akan mati. Dan di sela-sela suara tangisan itu, aku mendengar suara Alif tertawa. Tawa bayi, tapi bukan dari pelukanku. Aku melihat Alif dan ia pun masih menangis keras. Lalu siapa yang tertawa tadi? Aku tak tahan. Ku ambil senter dari laci samping ranjang tidur dan menyorotkannya ke arah bawah pintu. Ada bayangan kaki perempuan tanpa alas, kukunya panjang, jarinya kurus kotor, dan saat cahaya menyorot ke dinding, kulihat bayangan seorang perempuan dengan wajah pucat dan rambutnya panjang tergerai berantakan. Aku menjerit. Ibu mertuaku pun langsung mendobrak masuk dengan membawa segenggam garam dan sapu lidi. Ia mengibas-ngibaskannya ke arah pintu sambil membaca doa dengan lantang. Bau bunga Kamboja mendadak lenyap dan suara tangisan itu pun hilang begitu saja. Malam itu ibu mertuaku bercerita. Dulu ada pembantu hamil di rumah ini. Dia diselingkuhi dan dibuang. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya di loteng. Bayi dalam kandungannya pun tidak selamat saat itu. Sejak itu, dia sering datang tiap ada bayi di rumah ini. Ibu menatapku dengan sorot mata nanar. "Kau tahu kenapa kamar itu tak pernah dibuka? Karena loteng itu langsung di atas tempatmu tidur." Malam-malam setelahnya, aku mulai mendengar suara lain seperti langkah kaki kecil berlarian di atas plafon. Alif sering tertawa sendiri sambil menatap ke arah langit-langit. Dan tiap kali aku mengganti popoknya, selalu ada helai rambut panjang terselip di lipatan baju Alif. Aku tahu perempuan itu belum pergi. Sampai saat ini pun aku masih takut jika mengingat kejadian itu. Walaupun saat ini aku, Alif, dan suamiku sudah tidak tinggal di rumah mertuaku lagi. Semoga saja kejadian itu tidak terulang. Oke, itu tadi ceritanya. Ceritanya pendek sih. Cuma kok gue ngerasa cerita ini tuh gimana ya, kayak cerita nyata gitu. Coba sebentar, biar gue ini deh, mana ya, gue cari di Google aja. Seorang perempuan, coba kita cari mana nih. Tadi kan ceritanya bilang 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu. Nah, ini ada berita sih. Tahun make sense kalau tahunnya segini terus dia cerita 4 tahun lalu. Sudah ada beberapa saksi yang dimintai keterangan
untuk memastikan kalau korban oke. Diketahui bernama tapi kalau dari umur yang ada di berita ini nggak mungkin masih bisa hamil sih. Ya nggak tau lah, kalian cari sendiri deh. Itu di Google bener ceritanya apa bukan ya? Oke lah, kalau gitu gua rasa cukup untuk episode kali ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik di luar nalar dan gak masuk akal, ataupun cerita-cerita horor yang kayak tadi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Rumah Kosong, atau kalian juga bisa kirim cerita via email yang nanti bakal gua cantumin di kolom deskripsi. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan juga klik gambar lonceng biar kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari Rumah Kosong. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.